Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teori Belajar Kognitif Sosial, Julian Rotel dan Walter Mischel. Yang terdiri dari anggota kelompok, yaitu Rehan An-Nazari Sulma, Iza Aulia, dan Raisa Fitria. Berikut penjelasan tentang teori belajar kognitif sosial yang akan dipresentasikan oleh Rehan An-Nazari Sulma. Teori belajar sosial Rotter. Teori belajar sosial berlandaskan 5 hipotesis dasar. 1. Teori belajar sosial meliputi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Rotter 1993, reaksi manusia terhadap stimulus lingkungan bergantung pada kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. 2. Kepribadian manusia bersifat dipelajari. 3. Teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang relatif. 4. Motivasi terarah berdasarkan tujuan. 5. Manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Memprediksi perilaku spesifik. Yang pertama ada potensi perilaku. Potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Kedua ada ekspektasi. Ekspektasi merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi. Kemudian ada rumusan prediksi dasar. Rumusan ini mempresentasikan cara memprediksi yang cenderung idealus daripada realistis, dan tidak ada nilai pasti yang dapat diambil dari rumusan ini. Kemudian ada nilai penguatan, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadinya penguatan yang berbeda-beda setara. Kemudian juga ada situasi psikologis. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal, walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Kemudian ada teori kepribadian Mischel. Walter Mischel dalam Face 2010 pada awalnya menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Malah ia mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perilaku. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Kemudian akan dibacakan oleh Raisa Fitria. Bagi Mischel, pandangan mengenai sifat atau disposisi personal ini penting dalam memprediksikan perilaku manusia, melewatkan signifikansi dari situasi spesifik ketika manusia berfungsi. Kepribadiannya mempunyai ciri khas yang bersifat stabil dalam berbagai situasi maupun saat perilakunya berubah. Mischel percaya bahwa teori kepribadian yang memadai harus berusaha memprediksi dan menjelaskan ciri khas kepribadian tersebut, daripada mengeliminasi atau tidak menghiraukannya. Prediksi perilaku. Posisi teoritis dasarnya dalam memprediksi dan menjelaskan dipaparkan sebagai berikut. Apabila kepribadian adalah sistem yang stabil, yang memproses informasi mengenai situasi internal ataupun eksternal, maka mengikuti hal tersebut. Saat individu menghadapi situasi yang berbeda, perilakunya akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Variabel situasi. Mischel yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam situasi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza Aulia. Unit kognitif afektif. Unit-unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis yang dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Unit-unit ini meliputi 1. Strategi encoding, 2. Kompetensi dan strategi regulasi diri, 3. Ekspektasi dan keyakinan, 4. Tujuan dan nilai, serta 5. Respon afektif. Kritik terhadap teori belajar kognitif sosial.
Dalam Weiss pada tahun 2010 mengatakan, teori belajar kognitif sosial sangat menarik untuk mereka yang menghargai kedalaman teori belajar, dan asumsi spekulatif bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kognisi dan pandangan masa depan. Rotter dan Michel telah sama-sama mengembangkan teori pembelajaran untuk manusia yang berpikir, memberikan nilai, dan terarah pada tujuan dibandingkan untuk hewan laboratorium. Teori belajar kognitif sosial dari Julian Rotter dan Walter Michel masing-masing berlandaskan asumsi bahwa faktor kognitif membantu membentuk bagian manusia akan bereaksi terhadap dorongan dari lingkungannya. Teori kognitif sosial Michel mempunyai banyak kesamaan dengan teori kognitif sosial Bandura dan teori belajar sosial Rotter. Michel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi, subjek, nilai, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ingin bertanya atau ada yang tidak paham, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.